Shalom Sobat Muda GKI dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa menyapa teman-teman sekalian dalam ibadah kita minggu ini. Kalau kita masih bisa beribadah saat ini meskipun masih di rumah saja, tapi ini semua adalah anugerah Tuhan. Selayaknya lah kita menyambut dan membagikan anugerah Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu mari kita semua bersama-sama memberikan tanda sukacita, tanda kasih kita dengan memberikan tanda hati buat rekan atau keluarga di sekitar kita. Kalau nggak ada siapa-siapa, bolehlah kasih ke kami di layar dan kami akan menyambutnya dengan sukacita. Ya, teman-teman, inilah saatnya bagi kita untuk berbakti kepada Tuhan, memuji kebesaran namanya dan belajar akan firman Tuhan. Ia yang senantiasa mengasihi kita dengan tidak jemu-jemu dan melimpahi kita dengan anugerahnya yang selalu baru setiap pagi. Marilah kita sama-sama menuturkan kasih setianya dengan menyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sobat muda, bangsa kita telah merdeka dari penjajah yang merenggut banyak hal di tanah air kita. Namun, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Atau mungkin penjajahan saat ini melekat dengan diri kita? Penjajahan yang berasal dari nafsu jahat, keserakahan, dan dosa. Sudahkah kita menyadari bahwa kemelekatan kita akan dosa menghalangi kita untuk merdeka? Terlebih lagi, sudahkah kita menyadari bahwa kita perlu sang pembebas sejati, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup menolong kita lepas dari belenggu dosa? Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan memohon belas kasih-Nya untuk membebaskan kita. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami seringkali tidak menyuarakan, bahkan tidak melakukan kebenaran-Mu.
kami terjerat dan tenggelam dalam dosa. Bebaskanlah kami ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk senantiasa meneladani dan melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Yesus. Kepadamu Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan ajaib-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Sobat muda, kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami, memampukan kami mengerti sabda-Mu, supaya firman-Mu menggugah hati kami, dan juga menumbuhkan iman kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia.
Tuhan tolong hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini kita baca dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 38. Yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sobat muda yang terkasih, tentu kita ingat isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya begini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sobat muda, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat menunjukkan pandangan politik bangsa Indonesia, bahkan kepribadian bangsa Indonesia yang dengan tegas menolak adanya penjajahan di seluruh dunia karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Saudara, apakah arti kemerdekaan itu? Saya mengutip sebagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka berarti yang pertama bebas, yaitu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya, atau berdiri sendiri. Yang kedua, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Kalau kita memperhatikan arti dari KBBI ini, sebenarnya arti merdeka itu tidak hanya merujuk kepada suatu bangsa, akan tetapi juga bisa merujuk kepada pribadi atau sekelompok orang tertentu. Akan tetapi penjajahan, perhambaan, menindas orang lain bisa dilakukan oleh siapa saja dan membuat orang lain atau pihak lain tidak merdeka. Sobat muda, tentu kita mengenal Martin Luther King Jr. Dia adalah pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil pada tahun 1954 sampai 1968. Martin Luther King Jr. memperjuangkan persamaan hak kaum kulit hitam di Amerika. Aksinya yang sangat terkenal adalah ketika melakukan pemboikotan bis di Birmingham tahun 1955.
Kisahnya dimulai dari dua orang gadis kulit hitam, Claudette Colvin dan Rosa Parks, yang menolak menyerahkan tempat duduknya di bis kepada seorang kulit putih. Menurut hukum Jim Crow saat itu, tempat duduk di bis itu harus diserahkan kepada orang kulit putih kalau diduduki orang kulit hitam. Diskriminasi rasial itu sangat ditentang keras oleh Martin Luther King Jr. Oleh sebab itulah kemudian Martin Luther King Jr. mengajak boikot selama 385 hari. Situasi makin hari makin tegang. Lebih tegang ketika Martin Luther King Jr. ditangkap dan kemudian rumahnya dibom oleh orang-orang yang tidak menyukai Martin Luther King Jr. Tapi sobat muda, perjuangan Martin Luther King Jr. ini tidak sia-sia. Karena akhirnya Amerika Serikat menghentikan segregasi rasial pada semua bis di Montgomery. Kaum kulit hitam akhirnya bisa mendapatkan hak yang sama di ruang publik. Sobat muda, rupanya penjajahan dalam bentuk diskriminasi, tekanan terhadap kaum kulit hitam tidak berhenti setelah perjuangan Martin Luther King Jr. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. itu rupanya tidak cukup untuk menghentikan diskriminasi orang-orang kulit hitam. Dan penjajahan dalam bentuk yang lain tetap dilakukan. Maka sobat muda, ada orang-orang yang akhirnya memberontak karena penjajahan dalam bentuk diskriminasi ini terus dilakukan. Mungkin sobat muda pernah mendengar Black Lives Matter atau biasanya dikenal dengan BLM. BLM ini adalah sebuah gerakan aktivis sosial yang dilakukan oleh komunitas Afrika Amerika. BLM ini aktif menentang kekerasan maupun rasisme sistemik terhadap kaum kulit hitam. BLM juga rutin menyelenggarakan demonstrasi untuk memprotes kematian orang-orang kulit hitam di tangan polisi. Dan isu-isu yang terkait seperti misalnya profiling berdasarkan ras, juga kebrutalan polisi terhadap mereka, juga bias rasial dalam sistem peradilan pidana Amerika. Sobat muda, itu yang terjadi. Setiap ada gerakan penjajahan, ada perlawanan. Karena orang-orang ingin mengalami hidup merdeka. Ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama 3,5 abad oleh Belanda, bangsa Indonesia pun juga melakukan aksi untuk melawan. Karena bangsa Indonesia juga ingin memiliki hidup yang merdeka. Jadi kita bersyukur kalau saat ini, tahun ini kita bisa merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Siapakah yang telah berjuang? Siapakah yang melawan penjajah itu untuk bisa mendapatkan kemerdekaan? Tentu pahlawan-pahlawan kita. Sobat muda yang terkasih, ada banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan buat semua orang. Maka tidak heran kalau ada orang atau kelompok yang menjajah orang atau kelompok tertentu pasti akan mendapatkan perlawanan. Karena tidak ada orang yang mau atau dengan rela, dengan sukarela dijajah
atau diambil kemerdekaannya. Tidak ada orang yang mau seperti itu. Bacaan kita hari ini juga membahas tentang kemerdekaan. Akan tetapi kemerdekaan yang kita perhatikan kali ini adalah kemerdekaan dari dosa. Dan tokoh pembebasan dari dosa ini tidak lain adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai dengan ayat 31 dan 32 dengan mengatakan begini dalam bacaan kita tadi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada bagian ini, Tuhan Yesus membicarakan tentang bagaimana seorang bisa benar-benar disebut sebagai murid Yesus. Yaitu jikalau tetap dalam firman-Ku. Kalau kita tetap berada dalam firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Begitu kata Tuhan Yesus. Apakah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan tetap dalam firman-Ku? Yang pertama, menjadi murid dimulai dengan percaya. Kalau tidak percaya, maka segala hal yang diajarkan Tuhan Yesus sudah pasti akan diabaikan dan tidak akan didengarkan. Yang kedua, menjadi murid berarti mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, yaitu memperhatikan dengan baik, merenungkannya, mempergumulkannya, semua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, menjadi murid berarti belajar. Murid yang belajar akan terus-menerus mencari dan mencari makna apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia akan menemukan kebenaran di dalam ajaran itu. Dan yang keempat, menjadi murid berarti melakukan dengan taat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setelah menemukan kebenaran dalam ajaran Tuhan Yesus, seorang murid akan menyatakan iman percayanya melalui perbuatannya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika seorang murid tetap berada dalam firman Tuhan, dia akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Merdeka dari apa? Yang pertama, merdeka dari rasa takut. Takut karena hukuman dosa. Tetapi menjadi murid tidak punya rasa takut karena dia merdeka dari rasa takut. Dia percaya bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, merdeka dari perbudakan dosa. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan, hidupnya akan selalu diarahkan untuk mengikuti segala hal yang diajarkan oleh Tuhan. Maka dia akan selalu menyadari bahwa kalau dia berada di jalur dosa, dia akan segera keluar dari jalur itu. Dia akan meninggalkan jalur dosa itu. Rupanya, sobat muda, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengaku sebagai keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mungkin mereka lupa kalau nenek moyang mereka pada zaman dahulu kala pernah menjadi budak di Mesir. Mereka juga pernah dibuang ke Babel. Bahkan saat itu mereka sedang dijajah oleh Romawi. Namun apapun yang mereka katakan, sekalipun mereka mengaku tidak pernah menjadi hamba siapapun, Tuhan Yesus tidak mempersoalkannya. Karena Tuhan Yesus akan membicarakan tentang perhambaan yang lain. Pada ayat 34 sampai 36 Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 34 tadi mengatakan tentang tindakan yang dilakukan secara universal. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa adalah orang yang tidak merdeka. Karena dia diperhamba oleh dosa. Dan hidupnya dijajah oleh dosa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah orang yang tidak melakukan dosa di dunia ini? Semua orang di dunia ini telah melakukan dosa. Semua orang di dunia ini adalah orang berdosa. Dan ayat 35, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hamba tidak tinggal dalam rumah. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hamba dosa. Dia harus keluar dari rumah. Dia tidak berhak untuk tinggal di rumah bersama dengan anak. Oleh sebab itu, hamba dosa membutuhkan kemerdekaan kalau dia mau tetap tinggal di rumah. Dan pribadi yang berkuasa untuk memberi kemerdekaan adalah anak, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Jadilah murid Yesus. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, pada awal percakapan kita tadi kita sudah membicarakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak semua orang. Bukan hanya semua bangsa, tapi semua orang. Karena di dalam sebuah bangsa yang merdeka, bisa terjadi penjajahan di dalamnya. Dengan segala bentuknya. Seperti misalnya diskriminasi ras, diskriminasi agama, atau hal-hal yang lain. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena ada orang-orang yang pilih menjadi hamba dosa. Sobat muda, kata dosa dalam bahasa Yunani digunakan kata hamartia. Yang arti harfiahnya adalah meleset dari sasaran. Seperti orang yang sedang berburu, hendak memanah kijang namun meleset dan mengenai pohon. Itulah hamartia. Ketika ada orang-orang yang melakukan penjajahan dalam bentuk apapun, seperti diskriminasi rasial, diskriminasi agama atau yang lain, maka sebenarnya mereka sedang mengalami hamartia atau melakukan dosa. Seharusnya mereka memperlakukan sesama manusia dengan kasih sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Namun karena mereka melakukan diskriminasi, mereka menindas, maka mereka meleset dari sasaran. Mereka melakukan hamartia, mereka melakukan dosa. Sobat muda, ketika kita menjadi murid Yesus, sudah seharusnya kita mentaati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menawarkan kemerdekaan untuk semua orang, maka sekarang saatnya bagi kita, murid-muridnya, ikut memperjuangkan kemerdekaan itu secara nyata. Kita bisa menggunakan akun IG kita, FB kita, atau yang lain untuk menyerukan hidup dalam perdamaian dan menolak berbagai macam bentuk penjajahan. Baik itu diskriminasi ras, suku, agama, atau yang lain. Kita bisa merangkul berbagai komunitas, lintas ras, lintas suku, lintas agama, untuk bersama-sama ayo kita memperjuangkan supaya orang-orang yang mengalami penindasan, mengalami diskriminasi, mereka semua bisa dimerdekakan. Orang Indonesia menolak penjajahan di atas muka bumi. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus ikut mewujudkannya.
supaya kemerdekaan seperti yang dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dialami oleh seluruh bangsa Indonesia. Selamat berkarya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Sobat muda, saya undang untuk berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sobat muda, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya kami ditolong Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani memperjuangkan kemerdekaan bagi orang yang terjajah. Kami juga berdoa untuk setiap pasien corona yang dirawat di rumah sakit, baik di Indonesia maupun di berbagai negara yang lain. Mohon Tuhan sembuhkan mereka. Mohon Tuhan juga menolong para dokter, para tenaga medis agar mereka dapat menolong para pasien corona. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan dan perlindungan agar tidak tertular virus corona. Berkatilah anak-anak-Mu, pemuda remaja yang sedang berjuang mempersiapkan masa depan mereka. Melalui studi yang mereka jalani, mereka ditolong Tuhan agar mereka dapat menjalani masa studi mereka, terutama di masa pandemi ini, agar mereka bisa menjalani proses belajar dengan baik, sehingga mereka bisa berhasil. Dan bagi mereka yang bekerja, Tuhan juga tetap melindungi, menyertai mereka, supaya melalui pekerjaan mereka, mereka bisa mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong bangsa kami, bangsa Indonesia, hingga 75 tahun merdeka. Tolonglah seluruh pimpinan bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia agar dapat memperjuangkan bersama kemajuan, persatuan, kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat muda, kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama ingin memberikan persembahan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai dengan baik untuk pelayanan
di gereja kami masing-masing maupun dimanapun Tuhan mau pakai persembahan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada tangan-tangan yang mengelolanya supaya persembahan ini boleh dipakai dan digunakan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sobat muda, marilah kita menyuarakan serta melakukan kebenaran dalam setiap langkah kehidupan kita selanjutnya. Dengan senantiasa melekat dan taat kepadanya, sambil terus mengingat bahwa hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Marilah kita pujikan semua orang inginkan kebenaran. Kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Sobat muda, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjalani hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Perjuangkanlah kemerdekaan bagi semua orang. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa menguatkan saudara untuk menjadi pembawa kabar baik. Tuhan Yesus Kristus mengajar saudara untuk hidup dalam kebenaran melalui firman-Nya. Roh Kudus memberi hikmat kepada saudara untuk membawa kabar baik bagi semua orang, sekarang sampai selamanya. Amin.
Pemuda Remaja GKI Tumapel mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku